Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Alfira Madani dari UTPBJJ Jakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tugas tutorial 1 logika. Soal pertama yaitu tram pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam tram tersebut, sertakan juga contohnya. Jawabannya, dalam logika dan filsafat, tram mengacu pada kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menyatakan suatu konsep atau objek tertentu dalam suatu proposisi. Tram dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu ada tram konkret. Tram konkret adalah tram yang mengacu pada benda nyata atau suatu yang dapat dialami secara indrawi. Tram ini biasanya menunjuk pada objek yang eksistensinya dapat dibuktikan secara empiris. Contohnya meja, kucing, manusia. Ketiga, kata tersebut merujuk pada benda atau makhluk yang dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan keberadaannya. Yang kedua ada tram abstrak. Tram abstrak adalah tram yang mengacu pada kualitas, sifat, dan hubungan yang tidak dapat dialami secara langsung oleh panca indera, melainkan hanya dapat dipahami dalam pikiran. Contohnya keadilan, keberanian, dan kemanusiaan. Kata-kata ini tidak pada objek fisik, melainkan pada konsep atau sifat yang hanya bisa dipahami secara mental. Yang ketiga ada tram universal. Tram universal adalah tram yang menyebut seluruh anggota dari suatu kelas atau kategori tanpa ada yang dikecualikan. Tram ini berlaku untuk semua objek dalam kelompok tersebut. Contohnya, manusia mencakup semua manusia tanpa kecuali, hewan mencakup semua hewan, pohon mencakup semua pohon. Tram universal berbeda dengan tram partikular atau singular karena cangkupannya bersikap menyeluruh. Soal kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir, logical fallacy. Bagaimana cara terhindar dari sesat pikir? Jawabannya yaitu, sesat pikir adalah keliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika, maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulan tidak sah. Saat sesat berpikir ini banyak sekali macamnya. Berikut penjelasan tentang bentuk sesat berpikir, contoh, serta cara menghindarinya. Ad hominem adalah kesalahan berpikir ketika seseorang menyerang karakter atau sifat pribadi lawan bicara, alih-alih membantah argumennya secara substansial. Contohnya, pertanyaanmu tidak bisa dianggap serius karena kamu hanya seorang siswa yang belum berpengalaman. Pada contoh ini, yang diserang adalah pribadi pembicara, bukan argumennya. Showman terjadi ketika seorang mendistorsi atau menyederhanakan argumen lawan sehingga mudah diserang atau dibantah. Contohnya, mereka berpendapat perlunya berubah dalam kebijakan pajak, yang berarti mereka ingin menghancurkan ekonomi kita. Di sini, argumen lawan dipelintir menjadi ekstrim sehingga lebih mudah dikritik. Argumen ad populum adalah sesuatu pikir yang menganggap suatu argumen benar hanya karena banyak yang mempercayainya. Contohnya, semua orang melanggar aturan ini, jadi tidak apa-apa kalau saya melakukannya. Padahal kebenaran suatu argumen tidak ditentukan oleh jumlah orang yang mempercayainya. Berikut adalah beberapa cara praktis untuk menghindari logical fallacy. Yang pertama ada evaluasi sumber informasi. Jangan langsung menerima informasi tanpa mengevaluasi kredibilitas sumbernya. Cek apakah sumber tersebut memiliki bias, reputasi yang baik, atau informasi yang disajikan didukung oleh bukti. Kedua, fokus pada bukti dan fakta. Ketika mendukung argumen, gunakan data statistik yang relevan dan valid untuk menguatkan klaim. Hindari penggunaan contoh-contoh tidak responsif. Jangan terpaku pada sumber informasi, cari sumber yang beragam dan bandingkan informasi untuk memastikan keakuratan dan validasinya. Hindari asumsi yang tidak valid. Setiap argumen memiliki asumsi. Identifikasi asumsi-asumsi tersebut dan pertimbangkan apakah asumsi-asumsi tersebut masuk akal dan didukung oleh bukti. Jangan ragu untuk mempertanyakan asumsi yang dibuat, terutama jika asumsi tersebut tidak jelas dan tidak didukung oleh bukti yang benar.
Kenali jenis-jenis logika fancy. Kenali berbagai jenis logika fancy seperti Edhomen, Stallman, file dilemma, dan apple authority. Dengan memahami jenis-jenis kesalahan logika ini akan lebih mudah mengenali dan menghindarinya. Ketika berhadapan dengan argumen yang menggunakan kesalahan logika, jangan langsung menyerah. Perhatikan kesalahan logika yang digunakan dan evaluasi kekuatan argumen tersebut. Hindari emosi dalam berpikir. Jauhkan emosi dari proses berpikir. Emosi bisa mempengaruhi penalaran dan membuat kita lebih mudah terjebak dalam kesalahan logika. Ketika berdebat, tentukan tujuan yang jelas. Fokus pada menyampaikan argumen yang kuat dan hindari serangan pribadi atau emosi yang tidak relevan. Gunakan bahasa yang jelas dan akurat. Hindari menggunakan bahasa yang bermuatan konotasi negatif atau emosional karena dapat mempengaruhi penerimaan argumen. Gunakan istilah yang tidak jelas dan akurat. Hindari menggunakan bahasa yang ambigu dan jelas karena dapat memicu kesalahan interpretasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kualitas argumen, mengurangi resiko membuat kesalahan logika, dan berpartisipasi dalam percakapan yang lebih rasional dan kontroversif. Berpikir kritis adalah kunci menghindari kesalahan logika yang dapat menghamburkan fakta. Sekian jawaban dari tugas tutorial online 1 logika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.